Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassala asrofil amyai wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Sahabat-sahabat subscriber yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salam sejahtera, salam sopan, salam santun, salam persahabatan, selawase sahabat ya. Sahabat, di video kali ini kita kembali ke topik awal, membahas orang sinting, sahabat ya. Siapa dia sahabat? Tidak perlu Adin Iwan sebutkan namanya, yang penting dia orang sinting sahabat. Kenapa Adin bilang dia ini orang sinting sahabat? Karena tingkah laku dia sekarang ini sudah menggila sahabat. Jadi dia sudah kehabisan akal, sudah kehabisan konten, sudah kehabisan cara, akhirnya seperti orang gila sahabat. Jadi sekarang ini tugas Adin sudah semakin gampang sahabat. Kenapa? Sekarang ini sudah mengawasi orang gila saja sahabat. Jadi sudah tidak memberantas orang gila, mengawasi orang gila sahabat. Si TJ itu sahabat sekarang ini mungkin sudah mulai gila. Makanya ngomongnya sudah bermacam-macam, sudah ngalor ngidul kalau bahasa Jawanya sahabat. Ini sudah nggak jelas. Ini sudah membahas selingkuh. Jadi sudah nggak ketentuan lagi apa yang dia bahas sahabat. Mungkin dia capek menghujat para ulama. Sekarang ini sudah membahas orang-orang yang selingkuh. Jangan-jangan dia ini tukang selingkuh sahabat. Dia fitnah Adin, suka selingkuh, suka ganggu ini orang, suka ini, jangan-jangan itu aib dia sahabat, dia ungkapkan. Karena biasanya orang yang biasanya menceritakan aib orang lain itu sahabat, biasanya itu aib dia sendiri. Ya mudah-mudahan dia sadar, tantangan demi tantangan, hujatan demi hujatan, pukulan demi pukulan datang bertubi-tubi mendatangi Adin Iwan PSSI. Alhamdulillah, karena niat Adin tulus, jalan Adin lurus, Allah berikan Adin jalan yang lega sahabat. Akhirnya semuanya keok sahabat. Akhirnya semuanya apa sahabat? Tumbang dengan sendirinya. Jadi alhamdulillah, perjuangan Adin selama ini tidak sia-sia. Yang mana membasmi orang-orang yang menzolimi para guru praktisi pembasmi dukun santet. Orang-orangnya TIJ. Cuman sebenarnya PR Adin yang paling besar TIJ yang akan Adin singkirkan. Kalau untuk antek-anteknya, insya Allah sambil minum kopi selesai. Kenapa saya bilang kalau antek-anteknya sambil minum kopi selesai? Karena antek-anteknya ini tidak mempunyai suatu keilmuan. Mereka hanya memiliki, katanya orang hebat, orang sakti, semua suatu keilmuan kamu punya. Kamu memang punya suatu keilmuan, cuman kamu dibisiki oleh jin kafir. Karena kamu ini dukun. Makanya kamu ini tidak suka para guru-guru praktisi pembasmi dukun santet ini. Apakah kamu ini takut job kamu turun apa gimana? Karena sahabat, insya Allah di tahun 2021 ini habis nanti adalah insya Allah, saya doakan mudah-mudahan dukun-dukun santet di luar sana juga habis semua sahabat. Kalau memang TIJ bilang dia punya suatu keilmuan, bisa nerawang sana nerawang sini, teskan sama saya ilmunya. Coba kirim saya genderwonya dari sana, biar saya sedot ubun-ubun genderwonya dengan ayat-ayat Allah. Bukannya begitu sahabat, tidak ada suatu keilmuan yang bisa mengalahkan ayat-ayat Allah sahabat. Jadi kita jangan pernah takut dengan ilmu-ilmu jin kafir itu sahabat. Karena kita punya Allah, yang mana ketika kita mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semua yang namanya iblis ataupun jin kafir insya Allah akan pergi dengan sendirinya sahabat. Sekarang ini yang dibahas TIJ sudah perempuan terus. Jangan-jangan dia ini
sudah kelainan sahabat, bahaya. Orang kalau sudah hiper sahabat, bahaya sahabat. Kasihan anak-anak yang kecil kalau ketemu orang-orang yang punya penyakit seperti itu sahabat. Mudah-mudahan dia ini tidak seperti itu. Karena banyak kejahatan-kejahatan di luar sana karena orang-orang punya penyakit seperti itu. Karena yang dia ceritakan itu sahabat, itu bahaya. Dia menceritakan perempuan, menceritakan selingkuh. Dia mau ngajarin orang selingkuh apa seperti apa? Apakah itu mencerdaskan para umat? Apakah itu mencerdaskan para masyarakat di luar sana, sahabat? Yang dia bahas. Bicara kotor, diterakan dia di channel YouTube dia. Apakah itu manusia? Kita itu kalau kita mau membangun suatu skill, kita mau membangun suatu suasana yang baru, yang baik, carilah yang baik-baik. Ceritakan hal-hal yang baik, tunjukkan yang baik-baik. Karena setiap ucapan kita, setiap apa yang kita lakukan ini dicontoh oleh orang banyak, dilihat oleh orang banyak. Pikir pakai otak, katanya cerdas, pintar. Orang psikolog, orang ini, orang itu. Apakah udah buntu sekarang? Kehabisan apa yang mau dia bahas. Adin kalau semakin diancam sahabat, wah Adin ini semakin senang. Karena saya ini orangnya paling anti diancam sahabat. Ketika saya diancam dalam kebenaran sahabat, jangankan manusia sahabat. Granat yang sudah memampang di depan saya bilang, Adin berhenti, jangan kamu membahas orang-orang yang menzolimi para ulama. Saya tidak akan pernah berhenti sahabat. Karena jiwa dan raga saya sebagian besar sahabat sudah saya abdikan kepada para ulama. Dan juga kepada guru-guru praktisi pembasmi dukun santet yang mana perjalanan mereka ini yang diridhoi oleh Allah sahabat. Yang mana yang saya bela ini sahabat, ketika mereka ini membawa hal-hal kebaikan. Suatu contoh mengajak kita sholawat, mengajak kita untuk meningkatkan ibadah, lalu mencerdaskan kita supaya kita tidak mendatangi lagi dunia perdukunan. Yang mana dari dulu hingga sekarang dunia perdukunan itu sifatnya syirik sahabat. Jadi itu yang saya bela. Ketika mereka menghujat para guru-guru praktisi pembasmi dukun santet, ada saya, hati-hati. Karena saya selalu membela kebenaran. Kenapa saya membela kebenaran sahabat? Karena ketika mereka bahas cuma kesalahannya saja sahabat. Mereka tidak membahas kebenarannya. Tapi ketika mereka membahas kesalahannya lalu mereka memaparkan kebenarannya sahabat, saya tidak mungkin angkat bicara seperti ini. Karena yang namanya manusia ini sahabat tidak ada yang sempurna. Manusia ini tidak pernah luput dari hilap dan dosa. Jadi kalau dia mau bilang diri dia sempurna, dia gila sahabat. Karena orang gila aja yang bilang diri dia sempurna. Adin ini makanya duduknya di pos ronda ini sahabat. Karena Adin menggantiin posisi dia sahabat. Walaupun pos rondanya ini ala kadarnya saja ya sahabat ya, nggak mewah seperti yang dia punya sahabat. Cuman alhamdulillah ini pos ronda ini berkah sahabat. Bukan menjadi tempat suatu perkumpulan yang aneh-aneh. Hanya digunakan untuk ronda sahabat. Yang mana mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan ya sahabat ya. Itu fungsi pos ronda. Bukan untuk menghujat para praktisi pembasmi dukun santet, menghujat para ulama. Itu sudah salah. Dan juga ada lagi orang yang suka menghujat para guru praktisi pembasmi dukun santet, malah di masjid dia melakukannya sahabat. Dia bilang diri dia ustadz. Dia bilang ahli pakar ini, pakar itu. Tapi dia menghujat seseorang di dalam masjid.
Jangan mengotor-ngotori rumah Allah dengan cuman karena kamu mau membuat sebuah konten. Yang mana konten itu kamu menghujat orang. Cari tempat yang lebih pantas. Di rumah kamu kan bisa. Ini malah menghujat orang di masjid. Katanya ustadz, katanya orang cerdas, orang ahli, pakar ini, pakar itu, ahli agama. Tapi membicarakan orang di masjid. Jadi untuk para sahabat di luar sana, mudah-mudahan apa yang Adin sampaikan ini ada manfaatnya untuk para sahabat di luar sana. Kalaupun tidak ada manfaatnya, sahabat cukup jadikan tontonan dan jadikan hiburan ya sahabat ya. Jadi ambil sisi positifnya sahabat, tinggalkan sisi negatifnya. Mungkin cukup sekian dari Adin akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.